Little Wing. Richie Sambora. Ian Antono. Fender. Iwan Fals. Vokalis bagus. Ngeband. Halo, saya Eko Metania, saya seorang gitar player dan salah satu pelaku musik di Jember. Gitar buat saya seperti anggota badan ya, jadi seperti tangan, seperti kaki. Bayangkan kalau seandainya anggota badan kita nggak ada, dikurangi satu. Bisa sama gitu, sama pentingnya dengan anggota badan. Mulai SD kelas 6 ya. Nah, ceritanya waktu itu, aku punya gitar tua waktu itu, nggak terpakai. Dulu punyanya tante dulu belajar gitar, nggak tahu kenapa mandek. Terus ada teman, tuh ada gitar kenapa nggak dipakai aja, aku nggak bisa main. Ya main lah belajar gitu. Akhirnya kok termotivasi untuk belajar. Tapi siapa gurunya? Akhirnya ya beli buku gitar, teknik bermain gitar. Aku kulik diri sendiri dari C, dari A minor. Terus sampai situ berlanjut, terus kita belajar lagu. Nggak ada guru sih, nggak ada guru. Setelah SMP ada guru kesenian saya waktu itu, mungkin lihat bakat saya di gitar. Kemudian dia yang ngasih motivasi, terus aku dibikinin grup folk song, diikutkan di lomba-lomba. Namanya Pak Haris, mudah-mudahan dia lihat. Saya belajar lagu yang paling mudah katanya. Teman dia ngasih referensi, belajar lagunya Bimbo aja. Chordnya mudah, cuma 3 jurus. Itu judulnya yang Tuhan, tempat aku berteduh. Itu lagu pertama saya. Kalau gitaris idola banyak ya. Salah satunya Joe Satriani, Steve, Yngwie Malmsteen. Tapi yang menginspirasi itu kalau luar Richie Sambora ya, gitarisnya Bon Jovi. Jadi awal mula saya ngeliat super band itu Bon Jovi waktu itu di TV. Ngeliat yang paling jadi pusat perhatian waktu itu si Richie Sambora waktu itu. Keren banget, orangnya juga keren ya. Mainnya juga keren, sangat fashionable banget deh sama gitarnya. Dua-duanya saya suka. Jadi pertama kali saya megang gitar ya akustik dengan belajar. Kemudian setelah ingin ngeband, aku belajar elektrik, belajar melodi, belajar macam-macam tangga nada. Jadi kalau diomong ya dua-duanya suka. Cuman sekarang ini karena fokus di bikin konten YouTube, masih fokus di akustik dulu. Sebenarnya semua teknik gitar saya sih seneng ya. Cuman yang paling mempesona waktu itu lihat tekniknya Eddie Van Halen waktu itu dengan teknik two-handed tapping. Itu saya paling seneng dan sempat punya obsesi ya gimana cara saya bisa kayak jadi Van Halen. Walaupun sebenarnya nggak mudah teknik two-handed tapping itu waktu itu dengan keterbatasan media waktu itu ya. Kalau sekarang kan sudah udah terbuka ya, udah di medsos, bisa ngelihat mainnya gimana. Pastinya tangga nada dulu ya. Tangga nada, setelah kita hafal tangga nada tuh do re mi fa sol la si do. Kalau di gitar ada 4 skala ya, do re mi fa sol la si do. Kemudian belajar chord. Chord itu yang utama sebenarnya, harus matang bener. Karena chord itu kan macam-macam, jadi bukan hanya 7. Jadi chord itu C, D, E, F, G itu banyak variannya. Dan banyak gitaris nggak tahu. Dia lebih ngejar gimana cara aku bermain skill hebat. Tapi chord diabaikan. Padahal itu sebenarnya fondasi dari seorang gitaris adalah chord. Jadi kita belajar lagu aja ya, lagu yang gampang dulu kalau mau belajar chord ya. Seperti yang saya contohkan tadi lagunya Bimbo. Saya main dari A minor. Tempat aku berteduh, di
mana aku mengeluh dengan segala keluh. Atau tangga nada. Kalau orang les ketika tuh bilang plucking katanya. Cuman saya baru paham plucking setua ini. Dulu enggak paham, taunya ya petian itu. Saya sendiri nggak pernah sekolah musik dan saya nggak pernah punya guru formal. Kalau ditanya seberapa penting sekolah musik, penting banget buat saya. Jadi kalau kita sekolah musik kan di dalam sekolah itu, di dalam kurikulumnya kan ada sistematisnya ya. Jadi pelajaran itu diajarkan step by step. Sedangkan kalau kita belajar secara otodidak kan acak kan. Tahu-tahu kita belajar lagu, tahu-tahu kita belajar chord apa? C minor 7 misalnya. Kita niru bisa aja. Tapi kenapa ini kok disebut C minor 7? Kalau orang nggak dari sekolah musik nggak paham, dia cuma tahu nyontek aja. Jadi penting banget itu. Karena dengan sekolah musik seolah-olah kita dikasih map ya, sama seperti seorang sopir ya. Kita ke Surabaya tanpa map, orang nggak tahu Surabaya sama sekali. Bisa nyasar-nyasar. Tapi kalau kita sopir itu kasih map, bisa nyampe di tujuan tepat pada waktunya. Gitaris juga gitu. SMA kelas 1. Tapi waktu itu bukan megang gitar, aku megang drum. Nyanyi Mas Yeyen. Megang drum, setelah itu wah nggak asik, drum nggak cocok sama passionku. Aku kecil waktu itu ya, jadi kalau pas perform itu nggak nampak aku di foto itu, ketutupan sama simbal dan lain-lain. Enak jadi gitaris aja. Akhirnya aku belajar gitar. Band pertama Metania band. Band terakhir namanya The Big Guns. Jadi saya satu band tuh sangat ngefans ke Bon Jovi waktu itu. Jadi teman kita bawain lagunya Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Sangat penting, seperti yang tadi saya singgung ya. Kalau kita tahu notasi, saya sendiri terus terang saya buta not. Kalau not angka bisa kan, tapi kalau not balok itu yang kayak kecamba itu ya nggak bisa. itu penting sebenarnya, sangat penting. Jadi not itu seperti map juga untuk gitaris. Jadi dengan kita belajar not balok, referensi kita lebih luas, terus kita ngedapetin ilmunya lebih cepat gitu loh, ketimbang kita belajar nonton orang main. Terus keuntungannya lagi kalau tahu not, sekalipun kita nggak tahu lagunya, kita bisa baca, kita bisa main.
Karya itu sama seperti identitas bagi musisi, sama seperti jati diri. Jadi kalau menurut saya pribadi, musisi kita baru bisa disebut musisi yang sebenarnya kalau kita sudah punya karya. Itu menurut opini saya pribadi. Tapi bukan berarti yang nggak punya karya, belum punya karya, belum bisa disebut musisi, enggak sih menurut aku. Tapi karya tetap penting lah untuk karena kita dihargai dari karya ya, bukan dari kita membawakan karya orang lain. Untuk Jember khususnya bagus ya sebenarnya. Jadi Jember itu punya musisi-musisi yang hebat, jadi sangat potensial. Dan saya berani ngadu Jember dengan kota-kota besar. Kalau soal skill, mungkin yang perlu dirubah untuk Jember pola pikir dari musisi itu sendiri. Kalau skill sudah nggak ada masalah, udah hebat. Pola pikirnya aja. Kemudian ada sebuah komunitas musik di Jember. Sebenarnya itu merupakan yaitu angin positif sebenarnya buat musisi, karena musisi bisa tersalurkan di sana dalam satu wadah, hingga musisi nggak lagi terkotak-kotakkan, misalnya saling berebutan kalau ada job atau saling menghindari hal-hal negatif lah dengan komunitas itu. Itu bagus, dan saya sampai sekarang masih menunggu perubahan pola pikir dari musisi itu melalui komunitas. Banyak komunitas bagus sebenarnya ya, karena ini kan era reformasi. Jadi kita bebas untuk berserikat, kita bebas untuk bikin komunitas dengan orang-orang yang satu passion dengan kita. Kita juga bebas berbicara. Tapi dengan banyaknya komunitas, yang saya harap jangan sampai itu bisa menimbulkan nuansa persaingan yang nggak perlu sebenarnya. Jadi komunitas harusnya saling bersinergi. Itu yang saya harap, bukan malah saling bersaing. Itu yang saya harap sampai sekarang. Tapi dengan banyaknya komunitas bagus lah, oke banget. Ya kebetulan saya sendiri ketuanya ya, Senar 6. Kalau untuk gitar kan lebih segmented sebenarnya. Jadi pada saat kita bikin event, orang nonton solo gitar, karena memang yang difokuskan memang bermain gitar. Jadi nggak bisa selebar kayak misalnya komunitas yang mewadahi band, yang mewadahi mungkin pendalungan dan lain sebagainya. Jadi gerak langkah kita sebenarnya nggak segesit komunitas musisi sebenarnya. Kita lebih segmented, lebih mungkin di menurut pandangan orang mungkin lebih idealis gitu. Kita vakum udah beberapa bulan ya gara-gara COVID-19 ini. Jadi kemarin kita bikin kopdar di rumah anak-anak Senar 6. Dan rencananya bikin acara gitar-gitaran dulu, kayak dulu lagi di kafe. Mungkin bulan depan, awal Agustus. Untuk adik-adik gitaris ya belajar gitar dengan cara yang benar ya, melalui proses yang benar, step by step. Jadi jangan langsung instan kita kepingin. Kebanyakan generasi muda sekarang kan inginnya instan, ingin belajar gitar berapa bulan udah bisa niru Jo Satriani misalnya. Sebenarnya itu cara yang salah. Jadi ada sistemnya sebenarnya belajar gitar. Kita mulai dari dasar dulu, terus ke level 2, level 3, seterusnya. Jangan sampai kita melewati level tertentu untuk mencapai level yang lebih tinggi. Itu aja, dan terus berlatih dan juga berkarya lah. Ya, ini untuk lagu yang terakhir. Ya, lagu ini baru aku buat kira-kira semingguan lah. Jadi lagu ini belum tak kasih judul. Cuman kalau ceritanya temanya bukan lagi kita ngulik soal cinta, tapi lebih ke alam lah. Jadi saya ingin menceritakan di lagu ini menceritakan kecemburuan saya terhadap alam. Dimana kadang lihat matahari saya cemburu. Matahari abadi, manusia kok bisa mati ya? Matahari ngasih terang, manusia malah sering ngasih kegelapan. Lihat hujan ya juga cemburu ya. Hujan menghidupkan, tapi manusia kecenderungannya merusak malah. Kemudian soal paradoks dalam alam. Jadi di alamnya ada terang, ada gelap. Di manusianya juga ada suka, ada duka, ada
harapan tapi juga ada kekecewaan. Paradoks seperti itu sebenarnya sudah lama menimbulkan pertanyaan di dalam otak saya, dan saya sampai sekarang belum nemuin jawabannya. Pokoknya coba tak ungkapkan di lagu ini. Aku cemburu pada sang angin yang berlari tanpa ada ingin. Aku cemburu pada sang gunung yang kokoh setia dalam renung. Mengapa aku cemburu pada sang hujan yang telah hidupkan kehidupan? Oh, mengapa aku cemburu pada mentari yang tahunya hanya memberi. Terang dan gelap terus berkejaran. Aku menua di telan peradaban. Raja semesta palingkan wajah. Robot takdir kehilangan arah. Oh, mengapa ada senang juga ada susah, memiliki juga kehilangan. Oh, mengapa ada puas ada kecewa, ada asa juga kehampaan. Saya Komentania, saya seorang gitar player. Untuk sisi lokal, berani gaya sama karya.